Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Saya Pendeta Eva Kristina yang melayani Jemaat GKI Berengkasih. Hari ini tanggal 19 April tahun 2024, hari Jumat. Saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak. Hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 46 ayat 28 sampai pasal 47 ayat yang ke-12 yang terdiri dari dua perikop. Perikop pertama, Yakub pindah ke Mesir, dan perikop kedua, Yakub dan Firaun. Saya berharap Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk dapat membaca nas kita hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu mendengar peribahasa yang berbunyi darah lebih kental daripada air? Maksud dari peribahasa tersebut adalah hubungan keluarga lebih kuat daripada hubungan lainnya. Itulah gambaran bagi Yusuf terhadap semua saudara-saudaranya. Meskipun mereka telah berbuat sangat jahat kepadanya, namun ia tetap menganggap mereka saudaranya. Dalam teks kita hari ini berbicara tentang pertemuan antara anak dan bapa, yaitu Yusuf dan Yakub, di mana momen tersebut adalah momen yang sangat mereka harapkan terjadi antara mereka berdua. Yusuf merupakan seorang pribadi yang sangat luar biasa. Ia sama sekali tidak menaruh dendam terhadap perlakuan saudara-saudaranya yang menyakitinya. Malahan, ia tidak hanya mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, tetapi ia tetap mau menjadi berkat, menjadi penolong bagi mereka ketika saudara-saudaranya dalam kesusahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita tentang pertemuan antara Yusuf dan saudara-saudaranya dan bapaknya, ada beberapa poin penting untuk kita renungkan bersama dan menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, dari Yusuf kita belajar bahwa kita harus dapat memegang prinsip seperti pepatah yang saya ungkapkan tadi, bahwa darah lebih kental daripada air. Hubungan keluarga lebih penting daripada hubungan lainnya. Dalam hidup ini sangat mungkin kita tidak sepaham, tidak sependapat, dan tidak sepemikiran dengan orang lain, bahkan termasuk dengan keluarga kita sendiri. Perselisihan dalam keluarga sangat mungkin akan terjadi. Tetapi harus ingat bahwa jika terjadi perselisihan dan sejenisnya dalam keluarga, ingatlah bahwa keluarga tetap keluarga. Jangan sampai kita putus hubungan dengan keluarga kita karena terjadi perselisihan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dari Yusuf juga kita belajar bahwa ia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kejahatan juga, meskipun ia punya kesempatan untuk membalaskan mereka. Ini adalah contoh yang baik bagi kita untuk kita teladani. Memang jikalau kita disakiti, rasanya kita tahu bahwa itu pasti tidak enak. Ego kita akan mengatakan bahwa kita harus membalas orang yang menyakiti kita. Tapi melalui kisah Yusuf ini, ia tidak menggunakan kesempatan dalam wewenangnya untuk membalas saudara-saudaranya. Yusuf bisa saja membiarkan saudara-saudaranya menderita kelaparan, tapi Yusuf tidak melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan pernah kita berniat untuk membalaskan kejahatan orang lain, terlebih saudara kita di dalam kehidupan kita ini. Mari kita ampuni mereka sama seperti Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya. Meskipun ia punya kesempatan untuk membalas, tetapi ia tidak melakukannya. Demikian juga kita, meskipun kita punya kesempatan untuk membalas apa yang menyakitkan kita, tapi jangan pernah kita mau melakukannya. Yang ketiga, jadilah orang yang jujur. Ayat 33 sampai ayat 34,
Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya untuk berkata jujur tentang profesi mereka jikalau Raja Firaun bertanya tentang apa yang menjadi pekerjaan mereka selama itu. Ini juga menjadi suatu teladan yang baik bagi kita, di mana sekarang banyak orang dengan tidak malu berkata bohong untuk menutupi identitas dirinya yang sebenarnya demi untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain. Mari kita menjadi orang yang jujur dengan diri kita sendiri. Jika kita ditolak di tempat itu, berarti itu bukanlah tempat yang terbaik bagi kita. Jangan pernah memaksakan diri kita untuk masuk ke tempat yang memang tidak untuk kita, sehingga kita berbicara bohong atas diri dan keberadaan kita, supaya kita diterima dalam lingkungan masyarakat, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus menolong, memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami. Kami mohon agar Tuhan Yesus menolong kami sehingga kami mampu menjadi pribadi seperti Yusuf yang dapat mengampuni setiap orang yang menyakitinya, terlebih saudara-saudaranya. Kami juga kiranya dapat mengampuni semua orang yang melukai, menyakiti hati kami, terlebih jikalau mereka saudara-saudara kami. Biarlah kami mengedepankan kehidupan kekeluargaan, persaudaraan dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami. Dan saat ini hamba-Mu ingin berdoa bagi jemaat GKI Gohong. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tuhan di sana. Limpahi mereka dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Biarlah mereka selalu hidup dalam kasih. Dan setiap pelayanan di sana, Tuhan berkati mereka. Setiap pelayan di sana boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan di jemaat GKI Gohong. Dan bagi kami seluruh jemaat Tuhan sekawasan resort GKI Pulang Pisau, bahkan seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, biarlah kami pun dalam perlindungan, dalam penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.